Narasumber kita hari ini adalah Bapak Yeremias Sena, SSM, HUM, dan MSc. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Universitas Katolik Indonesia Atmajaya yang ditempatkan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Kampus Pluit. Selain itu juga berkantor di Pusat Pengembangan Etika atau PPE di lantai 12 Gedung Karolwotila, Kampus Semanggi. Pria 51 tahun ini menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Triar Karya Jakarta, masing-masing di tahun 1997 dan 2007. Dia juga mendalami etika terapan bidang etika biomedis dalam program Magister Bioetika di Universitas Katolik Leuven, Belgia, atas dukungan beasiswa Erasmus Mundus di tahun 2010 sampai 2011. Ayah dari satu putri ini akan segera merampungkan studi doktoralnya di program Pasca Sarjana STF Triar Karya Jakarta dengan fokus pada studi etika feminis, yaitu etika kepedulian, dan pendidikan moral atau karakter. Di Atmajaya mengajar etika umum, etika biomedis, filsafat ilmu, filsafat pendidikan Pancasila, dan agama Katolik. Bidang penelitiannya adalah etika terapan, filsafat terapan, dan problem-problem kebangsaan. Suami dari seorang guru SD ini telah menerbitkan 4 buah buku, menulis puluhan artikel ilmiah di berbagai jurnal filsafat, etika, humaniora, dalam dan luar negeri, dan menulis karang populer atau opini yang terbit di media Indonesia, Suara Pembaruan, Kompas, Sindo, dan Mingguan Hidup. Ia juga aktif di media sosial, yaitu mengelola 2 channel video iman Katolik bernama Pewarta Sabda dan 1 channel filsafat bernama Gagas Makna. Sejak tahun 2015 menjadi sekretaris Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia, aktif dan ikut mendirikan Masyarakat Filsafat Indonesia, dan anggota aktif Himpunan Dosen Katolik Indonesia. Kita juga dapat melihat jejak digitalnya dengan menelusuri dengan mudah di google.com. Demikian CV dari narasumber kita hari ini, dan mohon sebelumnya nanti para peserta untuk dapat menjaga ketenangan, yaitu tidak menyalakan mikrofon selama proses berlangsung, kemudian kamera tetap dalam kondisi aktif dan tidak mencoret-coret layar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung, dan kepada narasumber saya perkenalkan diri saya Bapak Nugroho yang akan menjadi moderator hari ini. Kepada Bapak Yeremias, kami berikan waktu 30-40 menit untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi, suster dan rekan-rekan guru, kemudian para siswa dan siswi yang terkasih. Saya menyiapkan sebuah presentasi sederhana dengan mencoba membangun apa ya istilahnya, pemikiran di seputaran remaja dalam wawasan kebangsaan di masa pandemi 19. Dan saya menawarkan beberapa gagasan atau pemikiran yang kita bisa renungkan bersama. Yang pertama tentang COVID-19 itu tidak pandang bulu. Kemudian saya merujuk ke salah satu survei yang menunjukkan bahwa ternyata para remaja dan usia muda itu tidak patuh. Maka kemudian kita lihat kenapa tidak patuh. Tapi kemudian saya coba melihat sebenarnya apa sih yang dialami oleh remaja selama masa pandemi 19. Nah, di sini saya merujuk ke beberapa bacaan pada level
baik WHO maupun UNICEF. Nah, kemudian dari situ kita lihat apa yang harus kita lakukan, atau apa yang harus dilakukan. Lalu di bagian terakhir, dua bagian terakhir, saya coba menempatkan dalam konteks wawasan kebangsaan. Jadi, bagaimana kita harus membacanya dalam wawasan kebangsaan dan peran remaja itu seperti apa. Itu kira-kira yang bisa saya tawarkan. Nah, kita lihat yang pertama mengenai COVID-19 itu di sini kita tahu bahwa dia COVID ini menyerang siapa saja, tidak pandang usia. Dan untuk itu saya hanya sekedar menunjukkan dua contoh yang sebetulnya menggarisbawahi tesis ini bahwa COVID itu menyerang siapa saja. Nah, di Inggris misalnya di bulan Januari 2021 saja itu rentang usia 18 sampai 64 tahun itu terjangkit COVID-19 40%. Meskipun kalau kita lihat data ini antara usia 17 tahun ke bawah, jadi kalau misalnya anak-anak kita ini usianya sekitar 18, 17, 16 tahun, maka sebetulnya dia bisa masuk ke data yang 40% atau bahkan yang 1% gitu. Tapi oke lah, untuk menggarisbawahi kita mengenai pentingnya, mengenai betapa ini tidak menyerang tanpa pandang bulu, maka misalnya kita mengasumsikan saja bahwa ini anak-anak kita itu berada pada rentang usia yang 18 sampai 64 tahun. Dan menariknya usia kerentanan terjangkitnya mereka itu sama dengan usia lansia yang 65 sampai 84 tahun. Jadi ini tingkat keparahannya segitu. Nah, kemudian dari catatan Satgas Penanganan COVID-19 yang kita baca juga dari media, di situ dicatat bahwa kelompok usia remaja usia 20 hingga 30 tahun itu menjadi sumber penular virus corona tertinggi di Indonesia. Dan karena umumnya tidak bergejala, maka reaksi kita terhadap hal ini menjadi sedikit lebih longgar. Nah, dan sayangnya bahwa kelompok ini menjadi penular kepada kelompok lansia, dan kita tahu kelompok lansia itu termasuk kelompok yang sangat rentan karena mereka memiliki komorbiditas tertentu. Nah, masih menurut catatan Satgas Penanganan COVID, golongan usia muda itu berpotensi menularkan ke golongan usia tua di atas 60 tahun. Apalagi lebih diperparah jika golongan lansia kita, the senior citizens itu memiliki komorbiditas hipertensi, diabetes, jantung, dan paru. Nah, ini yang kemudian kalau kita merujuk ke WHO juga usia 20, 30, dan 40-an itu berkontribusi. Nah, dua catatan ini memberikan penyimpulan saya tadi bahwa ini menyerang sebetulnya ke kelompok usia siapa saja. Nah, sekarang survei Kompas, Litbang Kompas itu sebetulnya menunjukkan dua wajah ganda dari kaum remaja kita. Yang pertama, kontribusi mereka sebetulnya sangat positif, tetapi di lain pihak tingkat kepatuhan mereka itu cenderung rendah, gitu ya. Dan ini menarik saya kira ini menjadi catatan yang penting juga untuk kita yang lebih dewasa, para guru dan seterusnya, untuk melihat betapa ini sebuah peringatan juga bagi kita. Kalau kita baca dari survei Litbang Kompas, maka kalau kita lihat di warna merah itu, Bapak Ibu sisa sekalian bisa lihat pada persentasi di atas 25%. Yang tingkat ketidakpatuhan menerapkan protokol kesehatan di 3 data terakhir di baris kedua di bawah, itu jarang menghindari kerumunan, jarang menjaga jarak, dan tetap keluar rumah, itu di atas 25%. Nah, tampak di sini anak-anak kita, kaum remaja itu kan memang mereka pada usia yang memang sangat sulit atau agak sulit menjaga mereka atau menjaga dirinya untuk tetap berada di rumah. Apalagi mereka mereka adalah orang-orang dengan tipe kepribadian tertentu yang memang
bersosialisasi itu menjadi bagian dari kebutuhan pribadiannya. Maka jarang menghindari kerumunan, jarang menjaga jarak, dan tetap keluar rumah itu menjadi sulit bagi mereka. Selain hal-hal seperti pemakaian hand sanitizer, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari jabat tangan, dan seterusnya. Ini problem juga, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat juga di situ tingkat kepedulian kelompok pemuda di sekitar waktu ditanyakan, sekitar 529 responden yang ditanyakan itu mereka menjawab bahwa di sekitar tempat yang disurvei itu kelompok pemuda ini, kelompok remaja itu sangat peduli sebetulnya, 27%, dan kurang peduli 20%. Jadi sebetulnya angkanya tidak terlalu demarkasinya tidak terlalu tajam, tetapi maka kalau kita baca di Harian Kompas itu dia mengatakan wajah ganda peran dari para remaja ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, mari kita pegang yang 3 tingkat kepatuhan tadi sambil jalan untuk kita lihat sebetulnya apa yang bisa kita katakan dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang lalu saya kemudian dari situ mencoba membangun argumen dengan bertanya apa sih sebenarnya yang dialami para remaja selama COVID-19. Nah, dari bacaan saya yang singkat itu saya pertama ini merujuk ke UNICEF, dan kalau Bapak Ibu sempat misalnya membaca di portal UNICEF itu ada dua berita, ada 2 ulasan yang bagus. Yang satu itu nanti dua-duanya saya sampaikan di sini juga. Tetapi langsung diem. Data-data itu memberikan kita semacam clue, ya, semacam pintu masuk untuk kita bisa berkontribusi dan menjaga atau mendampingi remaja kita selain mengharapkan mereka untuk berkontribusi di masyarakat. Nah, apa yang mereka alami selama ini? Yang pertama, mereka mengakui bahwa COVID itu membuat kehidupan menjadi lebih sulit. Nah, Bapak Ibu, menjadi lebih sulit di sini tidak pertama-tama bukan dalam arti ekonomi, tetapi lebih sulit dalam arti tidak berhubungan dengan orang di luar, jauh dari teman, macam-macam. Ini perhatikan tiga kekurang patuhan anak-anak kita yang tadi dari Litbang Kompas. Yang kedua, pengalaman tidak enak karena sekolah ditutup. Bapak Ibu, kita tahu mungkin tidak banyak, tapi anak-anak kita itu mengalami bahwa berada di sekolah itu sebuah pengalaman untuk sementara terlepas dari rumah. Jadi beberapa anak mungkin mengalami itu sebagai dalam tanda petik kemerdekaan, bisa lepas dari rumah dan seterusnya. Dan ini tiba-tiba ini ditutup, maka pengalaman itu tidak enak bagi mereka. Ini dari catatan UNICEF. Kemudian yang lain, mereka merasa sangat kesal karena beberapa event kesukaan itu tertunda atau ditunda. Misalnya menonton konser, menonton film kesayangan, rencana jalan-jalan ke mana dengan teman-teman dan seterusnya, itu tiba-tiba ini tertunda. Dan bagi kita usia yang sudah tua, lebih dewasa dan lebih tua mungkin tidak masalah, tapi bagi anak-anak ini sangat kesal. Kemudian yang lain, karena itu mereka mengalami apa yang disebut keakraban yang menghilang, kehilangan keakraban di antara teman-teman, bercanda, ngobrol, dan seterusnya. Kita tahu bahwa ngobrol itu salah satu kebutuhan dasar masyarakat, memang terutama di masyarakat komunal, masyarakat yang mementingkan komunalisme, kedekatan fisik, dan seterusnya. Karena itu lalu ngobrol itu tidak menuntut banyak berpikir, hanya duduk dan membiarkan waktu berjalan tanpa terkendali dan seterusnya. Dan itu membuat orang itu saling tenggelam satu sama lain. Nah, itu hilang dan para remaja merasa itu tidak nyaman. Nah, kemudian yang itu pengalaman pada umumnya. Nah, sekarang pengalaman personal mereka yang lain adalah mereka rindu sekolah. Nah, saya punya anak remaja juga yang setelah kuliah 1 semester, terus 3 semester sisanya masih di rumah. Dan kalau kita nguping obrolan mereka itu
pasti ngomong rindu sekolah, rindu kantin kampus, rindu kantin sekolah, rindu ini, rindu jalan ke mall, macam-macam. Mereka merindukan itu. Nah, tetapi yang kita harus perhatikan itu adalah kecemasan. Anxiety itu kita tahu bahwa ini sebuah gejala psikologis, sebuah gejala psikis yang kalau tidak hati-hati ditangani maka itu akan memburuk dan menyebabkan gangguan jiwa dan seterusnya. Nah, saya bukan ahli psikologi atau psikiater, tapi kita bisa baca bahwa ini bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Nah, kemudian yang lain adalah menurut catatan UNICEF juga mereka mengalami ketercerabutan. Kita tahu sebagai makhluk sosial itu kita tidak pernah bisa memisahkan diri dari orang lain. Bahkan para pertapa sekalipun mereka tetap memiliki kebutuhan untuk berelasi dengan orang lain. Jadi ketercerabutan itu buruk. Ketercerabutan itu itu adalah hukuman yang menurut saya paling berat yang dialami oleh manusia. Nah, para remaja mengalami. Kemudian yang lain, mereka mengalami kekecewaan yang menurut mereka itu nyata. Menurut mereka nyata. Nah, ini kita bisa baca dari catatan yang diberikan oleh UNICEF. Nah, kemudian yang kedua, di website UNICEF juga kita menemukan data ini, dan saya hanya memberikan gambaran yang mendukung apa yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini mereka melakukan penelitian terhadap hampir 8.500 orang dewasa dengan rentang usia 13 sampai 29 tahun di 9 negara. Ini tidak ada Indonesia di sini. Meskipun demikian, kita bisa melihat bahwa jangan-jangan ini menjelaskan juga keadaan apa yang dialami oleh anak-anak kita. Hasilnya seperti apa? Yang pertama, para remaja itu mengalami sekitar 15% itu depresi. Young women report a higher percentage of anxiety. Jadi perempuan itu ternyata lebih vulnerable, lebih rentan dibanding dengan laki-laki yang mencapai 27%. Nah, ini memberikan kita kesadaran juga Bapak Ibu untuk bagaimana kita berelasi dengan anak didik kita, itu dari ini bisa memberikan gambar. Yang kedua, 1 dari 2 responden itu mengatakan mereka merasa kurang termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya mereka lakukan. Nah, mungkin di rumah kalau kita punya anak remaja misalnya mulai terganggu bangun pagi, tidak disiplin, kalau sudah mulai kuliah online itu harus dipaksa untuk kamu bangun, kamu kan ada kuliah nak. Nanti 15 menit kemudian bangun, terus kameranya di off-in, tidak ikut kuliahnya, hanya mendengar sambil tidur dan seterusnya. Ini less motivated ya. Mereka merasa tidak terlalu termotivasi. 43% of young women feel pessimistic about the future. Jadi mereka pesimis dengan masa depan mereka dibandingkan dengan 31% laki-laki. Perempuan di sini lagi-lagi lebih rentan. Kemudian di antara mereka yang merasa perlu meminta bantuan yang berhubungan dengan keadaan psikis dan mental mereka, 1 dari 3 itu meminta bantuan dari lingkaran terdekat mereka, entah keluarga, entah teman. Nah, ini saya kira juga bagi kita ya orang tua itu juga menjadi informasi juga apakah kita mengamati selama itu anak-anak kita meminta bantuan ke kita atau ke temannya sendiri. Nah, ini yang kita temukan. Kemudian 3 dari 4 have felt the need to ask for help regarding their physical and mental well-being. Dan saya kira ini sesuatu yang positif. At least 3 atau sampai 3 dari 4. Despite having felt the need to do so, 2 dari 5 tidak meminta bantuan. Jadi ini sesuatu yang rada strange, rada aneh. Jadi 3 dari 4 itu merasa perlu minta bantuan, tetapi hanya 2 dari 5 yang lalu akhirnya meminta bantuan. Nah, ini juga menunjukkan sesuatu kepada kita. Nah, ini data-data slightly, beberapa data yang saya bisa pick up dari sana sini untuk memberikan gambaran kepada kita.
nanti saya harap nanti di diskusi misalnya mungkin di sini ada guru BP atau yang ngerti psikologi atau suster atau siapa bisa memberikan kontribusi terhadap data-data ini, dan menurut saya ini bisa kita kelola dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan lalu apa yang harus dilakukan remaja? Nah, pada level individu, satu, para remaja kita, anak-anak kita itu sebaiknya menyadari bahwa rasa cemas itu pengalaman yang normal. Secara biblis kita mengatakan ya, untuk apa kita khawatir akan apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Karena hari ini punya kesusahan tersendiri. Lihatlah burung di udara dan seterusnya dan seterusnya. Ini sebuah apa ya? Nah, dukungan rohani yang luar biasa bermakna ketika kita merasa cemas. Karena ketika kita bangun pagi ya kita lihat ya lu lagi begitu. Nah, kemudian pada level individu juga yang kedua itu perlunya berpikir positif. Nah, ini yang menjadi juga problem seringkali. Padahal berpikir positif itu kalau kita baca dari teman-teman psikologi, mereka mengatakan ini sangat positif, sangat penting untuk kesehatan jiwa kita. Nah, yang ketiga menjaga relasi. Nah, anak-anak kita perlu menjaga relasi dengan berbagai macam cara. Mereka menghubungi teman-teman, mereka video call-an, mereka macam-macam itu mereka lakukan. Bikin TikTok bareng, diskusi bareng dan seterusnya. Kadang-kadang habis kuliah atau habis dengar pelajaran kita, mereka lanjut dengan ngobrol dengan teman, ngerumpi dan macam-macam. Ngomongnya tidak ada arah, tapi mutar-mutar di situ aja. Itu yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, meskipun demikian kita harus hati-hati bahwa penggunaan media sosial itu bisa menimbulkan kecemasan tersendiri. Menurut catatan, memang tidak ada kesepakatan berapa jam harus menggunakan media sosial, tapi ada yang mengusulkan 30 menit per hari. Saya kira 30 menit tidak cukup lah gitu ya. Tapi ada yang mengatakan kalau bisa jangan lebih dari 2 jam. Oke, ini catatan yang bisa kita lihat. Nah, sekarang yang keempat, mari kita dorong anak-anak untuk melakukan hal-hal yang selama ini tertunda dan sebenarnya anak-anak kita sukai. Belajar musika, belajar bahasa asing lagi, public speaking, menulis artikel, ngeblog, bikin video, macam-macam. Nah, ini bisa dilakukan. Semakin dekat dan merasakan perasaanmu sendiri. Jadi, apa ya, kalau kita tahu bahwa, oh ya, kalau saya marah itu pada kondisi apa sih? Lalu saya melakukan apa dan seterusnya. Mengapa saya marah? Kok waktu marah itu perasaannya kayak gini? Nah, ini menjadi terbuka dengan perasaan sendiri itu sesuatu yang juga penting. Kemudian yang terakhir, menjadi pribadi yang ramah terhadap diri sendiri dan orang sekitar. Nah, pengalaman menyebalkan tentu kalau kita berelasi setiap hari secara monoton dengan orang-orang di sekitar kita, lalu kita menjadi irritated, menjadi cepat marah dan seterusnya. Maka ini sikap yang baik. Nah, sebagai warga negara, nah sekarang ini mari kita lihat supaya langsung nanti ke wawasan kebangsaan. Sebagai warga negara, nah itu saya masih merujuk ke Litbang Kompas. Nah, di mana ini sesuatu yang menarik sebetulnya anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita. Itu ketika disurvei kegiatan apa yang pernah dilakukan kelompok pemuda, itu menunjukkan mereka menjaga lingkungan selama PSBB, mereka menyosialisasikan pencegahan COVID, mereka membagikan bantuan. Setidak-tidaknya ini, nah kalau kita baca dengan data yang tingkat kepatuhan rendah tadi, sebetulnya bisa dijelaskan juga di sini kita mengatakan, well, mereka suka menjaga lingkungan karena mereka memang suka keluar dari rumah gitu. Mereka memang sifatnya begitu, menyosialisasikan pencegahan COVID yang memang karena mereka ingin ngomong dan macam-macam. Bisa kita lihat dalam arti itu. Tapi bagi saya ini positif saja, bahwa mereka itu berkontribusi dan mau berkontribusi pada hal-hal yang berurusan dengan pihak lain, dengan pihak luar dan sebagainya. Saya kira ini positif. Selama protokol kesehatan dijaga, saya kira ini bisa didorong untuk melakukan. Nah, sekarang pertanyaan di dua pertanyaan besar terakhir. Bagaimana membacanya dalam wawasan kebangsaan dan lalu kemudian usulan konkretnya apa? Sekarang bagaimana membacanya dalam wawasan kebangsaan? Nah, kalau ngomong wawasan kebangsaan itu kan anak-anak, karena saya mengajar juga Pancasila di perguruan tinggi, kadang-kadang juga kewarganegaraan, yang paling menyebalkan anak-anak waktu kuliahan itu mereka mendengar materi yang diulang lagi waktu mereka sudah dengar di SMA atau di SLTA. Lalu mereka mengatakan, wah, ngomongin Pancasila itu lagi, ngomongin wawasan kebangsaan itu lagi, macam-macam. Itu berarti
memang materi-materi kita itu tidak menarik gitu. Dari segi pengajaran dan seterusnya memang tidak menarik. Kita meminta mereka menghafal hal-hal yang berhubungan dengan Pancasila dan seterusnya. Oke, nah sekarang saya mengatakan demikian untuk sebetulnya ingin menunjukkan bahwa ya sebetulnya apa yang saya tulis mengenai wawasan kebangsaan ini sudah kita dengar bertahun-tahun gitu ya. Misalnya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan. Tetapi yang menarik bagi saya adalah mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini kan kalau zaman dulu saya kuliah namanya wawasan Nusantara. Nah, yang kita lihat, nah ini pengertiannya memang begitu. Dan dengan wawasan Nusantara itu kita ingin tempatkan dalam proses penyelenggaraan negara yang kita mengarahkan kepada pencapaian tujuan bersama secara nasional demi mencapai suatu bangsa yang kuat, konsepsi wawasan kebangsaan yang kuat, sebuah ketahanan. Jadi bagi saya ini berhubungan dengan ketahanan bangsa. Nah, daripada ngomong ketahanan bangsa secara makro, saya melihat atau mereduksikan ketahanan bangsa pada tingkat komunitas kita, pada tingkat lokalitas kita. Bagaimana sih anak-anak kita, remaja kita itu dapat masuk dalam komunitas, masuk melakukan hal-hal di tengah COVID, di tengah pandemi, tetapi pada saat yang bersamaan itu kemudian mewujudkan sebetulnya wawasan Nusantara. Nah, ini yang saya pikirkan. Nah, maka untuk menjawab itu saya menggarisbawahi, misalnya kita tahu bahwa wawasan Nusantara itu dibangun dengan wawasan kebangsaan itu dibangun dengan berbagai nilai, antara lain yang saya kutip di sini, kepentingan atau tujuan yang sama. Jadi apa yang sama-sama kita inginkan, dan saya kira ini kalau kita baca teks alasan mengapa negara ini didirikan itu sejak semula memang dirumuskan untuk mencapai tujuan bersama. Bung Karno memvisikan itu sebagai jembatan emas, sebuah well-being, sebuah kebahagiaan bersama dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi yang kemudian nilai yang lain adalah solidaritas. Solidaritas bagi kita orang Katolik itu tentu sangat sangat fundamental. Ini bagian dari ajaran sosial gereja. Kita ngerti misalnya rujukan kita pada Yohanes Paulus II, dengan kemampuan semangat ini kemudian komunisme dapat runtuh karena solidaritas para buruh di Polandia misalnya. Jadi ini sebuah ajaran sosial gereja yang fundamental. Kemudian keadilan, lagi-lagi prinsip yang juga kita soroti. Nah, nanti ini kemudian kembali ke usul konkret saya, kerjasama, kejujuran, dan kesetiaan pada kesepakatan. Nah, ini yang nilai-nilai yang kemudian saya lihat bahwa kalau kemudian kita bertanya kira-kira apa sih peran remaja kita dalam konteks wawasan kebangsaan di tengah pandemi, menurut saya nilai-nilai ini bisa kita eksplorasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan apa yang sedang dialami atau dirasakan oleh para remaja tadi. Nah, itu poin saya. Nah, sekarang bagian terakhir ini saya ingin menjawab pertanyaan. Jadi peran remaja dalam wawasan kebangsaan di masa pandemi COVID-19 itu seperti apa? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini atau untuk membangun gagasan di sini, mari kita perhatikan nomor satu, keadaan remaja kita tadi. Yang tadi saya mengatakan dua sisi menurut Litbang Kompas. Di satu sisi mereka kurang patuh, tapi di sisi lain mereka itu sangat aware dengan terlibat aktif dalam membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita pertimbangkan tingkat vulnerabilitas, tingkat kerentanan mereka, terutama perempuan, remaja perempuan. Being isolated, mereka tidak terekspos dengan teman-teman, berada di rumah saja dan seterusnya, ini menimbulkan problem tersendiri. Tapi catatan ketiga yang kita ingat, yang saya tidak menuliskan di presentasi saya adalah situasi negara kita yang memang tingkat kepatuhan pada pencegahan COVID ini juga menurut saya rada rendah gitu. Dan saya kira
ingatan kita tentu pada larangan mudik kemarin. Itu saya kira drama di seputarnya itu bagi saya itu mengerikan. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan dalam konteks wawasan kebangsaan? Nah, konteks wawasan kebangsaan yang tadi saya maksud itu saya meng-highlight, saya menggarisbawahi nilai-nilai wawasan kebangsaan, dan itu kemudian saya masukkan kembali di sini. Nah, maka saya memberikan ini di bawah subheading, mari lakukan hal-hal ini. Yang pertama, mari kita utamakan persatuan dan kesatuan. Dan saya kira ini tidak hanya remaja, kita juga. Kalau dibilang stay at home, work from home, jangan melakukan perjalanan, hindari. Nah, ini di negara kita itu aneh gitu ya. Kita melihat bahwa himbauan-himbauan ini sepertinya tidak bermakna. Come on, mari utamakan persatuan. Yang kedua, mari bergerak menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam konteks makro, tujuan bersama Indonesia itulah mencapai mencapai kebahagiaan bersama, itu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Nah, kita bisa mencapai tujuan itu kalau kita di komunitas yang kecil ini melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan tadi, termasuk misalnya para remaja kita melakukan bakti sosial, memberikan sosialisasi, memberikan bantuan di kelompok komunitasnya yang isolasi mandiri dan macam-macam. Kemudian yang lain, prioritaskan kepentingan bersama. Nah, ini tadi saya mengatakan kita rupanya keutamaan sosial kita di Indonesia itu bagian ini rada lemah gitu. Dan ini bisa kita lakukan. Ini remaja kita bisa lakukan. Kemudian yang lain, solidaritas sosial. Solidaritas sosial itu macam-macam. Kita memberikan bantuan, kita menyumbang sembako, kita mengantarkan makanan ke tetangga yang diisolasi mandiri, macam-macam. Lalu kerjasama. Nah, ini juga bagian dari wawasan kebangsaan kita, kerjasama. Kerjasama macam-macam. Pada level sekolah menyelenggarakan suatu kegiatan di tengah pandemi, anak-anak dilibatkan dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian keadilan. Nah, ini saya tidak ingin menyoroti, ingin mempersalahkan rendahnya tingkat kepatuhan anak-anak kita, tetapi juga pada tingkat makro kita sebagai warga negara Indonesia. Betul bahwa tingkat kepatuhan anak-anak remaja itu rendah menurut survei Litbang Kompas, tetapi saya memberikan reasoningnya bahwa memang pada usia mereka, ya mereka memang inginkan begitu. Mereka agak sulit mempertahankan mereka di rumah. Mereka ingin terlibat. Mereka ingin berada bersama temannya, mereka ingin melakukan ini dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita mengatakan kita harus menghukum anak-anak, saya kira tidak. Nah, tetapi dengan kita yang orang dewasa, ya kita prinsip keadilan itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Lagi-lagi di banyak kesempatan kita tahu misalnya orang tidak maskeran dan macam-macam. Kalau ditegur itu ngotot atau percaya pada hal yang lain dan seterusnya. Nah, kemudian setia pada kesepakatan. Nah, kalau kita di Indonesia ya 5M atau 3M. Nah, itu kesepakatan. Nah, mungkin ada warga negara mengatakan, saya tidak sepakat. Nah, dalam situasi demikian, itu menurut etika politik, itu tindakan represif, tindakan keras penguasa, pemerintah itu tidak salah secara etis. Jadi, demi kemaslahatan atau kebahagiaan lebih banyak orang. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan kurang lebihnya dari apa yang saya siapkan. Jadi secara intinya saya mengatakan demikian. Saya bisa recap apa yang saya katakan tadi. Pertama, saya mulai dengan menunjukkan bahwa para remaja kita itu pada kelompok ini mereka ada masalah. Jadi ketika COVID ini menimpa, mereka mengalami kesulitan ya, yang barangkali lebih besar daripada kita. Kesulitannya itu pertama berhubungan dengan tingkat kemudaan mereka. Jadi mereka berelasi dengan orang lain, ingin menjadi bagian dari teman-temannya, dari peer group dan seterusnya, dan itu terputus. Tetapi di lain pihak mereka memiliki suatu hal yang positif. Mereka ingin berkontribusi, mereka ingin bekerja sama dengan orang lain dan seterusnya. Yang seperti tadi kita lihat. Itu yang saya sampaikan di bagian awal. Terus kemudian
pada level internasional kita juga melihat hal yang kurang lebih sama. Ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Nah, maka kemudian ketika kita pikirkan tentang peran positif remaja kita dalam konteks wawasan kebangsaan, tadi saya mengusulkan beberapa poin yang kita perhatikan, bahwa kita bisa mengikut sertakan remaja dan kita sendiri dalam konteks pencegahan COVID-19 dengan tujuan demi mewujudkan Indonesia yang pertama-tama mungkin bebas dulu dari COVID di tahun 2021 ini. Dan itu kemudian kita mempertimbangkan beberapa nilai yang tadi saya katakan di bagian akhir. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan ke Pak Dwi dan teman-teman. Terima kasih Pak Yeremias atas pemaparan materi hari ini. Tadi sudah disampaikan beberapa poin, beberapa pokok-pokok yang menjadi permasalahan hari ini, berangkat dari rendahnya kepedulian atau kesetiaan, kepatuhan remaja, kemudian dengan dihadapkan pada situasi COVID saat ini di satu pihak, dan di lain pihak yaitu bahwa kita semuanya adalah makhluk sosial sehingga terbentur dengan keadaan semacam ini. Nah, untuk itu teman-teman, anak-anak sekalian, kita diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya, langsung saja mikrofonnya dibuka, ya. Jadi jangan melalui chat ya, tapi langsung saja. Begitu ya Pak Jeremias ya, jadi melalui langsung saja ya. Ya, silakan. Oke, lebih baik secara langsung. Silakan. Sebetulnya bukan bisa juga sharing atau karena kan ada juga bagian yang berhubungan dengan psikologi. Jadi tadi saya bilang kalau ada teman-teman guru yang sebetulnya dia itu orang BP, kan dia lebih ngerti psikologi daripada saya. Dia bisa berkontribusi di sini, bisa mengatakan, oh ya Pak, kalau saya gini-gini. Nah itu kan menambah perspektif kita itu. Oh ya, ya terima kasih ya atas masukannya. Silakan bagi siapa saja yang mau memberikan pandangannya, misalnya Bu Pet dan sebagainya, silakan teman-teman. Ya, diberi waktu. Kalau dikaitkan dengan wawasan kebangsaan tadi Pak, yaitu di satu pihak dalam wawasan kebangsaan itu dinyatakan bahwa kita mempunyai cara pandang tersendiri ya, terhadap lingkungan kita. Tapi dengan COVID ini kan global Pak, seluruh dunia ya. Lalu bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang perlu ya untuk mengatasi kesenjangan ini ya. Di satu pihak secara dunia mengalami, tetapi di lain pihak bangsa Indonesia tadi seperti Bapak sampaikan mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda ya, bahkan remaja sendiri, yaitu mengenai kepedulian tadi Pak. Bagaimana Pak dalam hal ini? Ya, kalau ini lagi-lagi karena ini peristiwa yang sedang terjadi, maka studi yang serius kan belum banyak dilakukan. Jadi kita paling yang bisa saya lakukan memberi komentar terhadap bacaan saya begitu ya, berdasarkan perspektif tertentu. Nah, pada konteks makro misalnya, saya kira kepentingan kita sekarang itu kan kalau saya lihat sih kepentingannya sangat pragmatis. Kita menerobos banyak hal. Misalnya soal vaksin misalnya, soal vaksin itu pada level internasional kita sudah bikin seperti bypass, memotong banyak protokol pengembangan vaksin misalnya dengan bisa cepat-cepat dari fase 2 ke fase 3 misalnya, lalu langsung diproduksi massal. Nah, tapi kemudian pada level yang lain juga misalnya tentang ketersediaan vaksin gitu ya. Kita tahu ada wacana tentang bagaimana kalau vaksin itu hak patennya dihapus saja, atau bagaimana kalau diproduksi. Nah, ada kecenderungan memang negara-negara yang kuat itu mengendalikan vaksin, memproduksi massal untuk negaranya sendiri. Nah, dalam konteks ini misalnya kita sebut yang saya kira kita baca juga di media, misalnya India
sebagai salah satu produsen besar di dunia yang main di vaksin. Kemudian datang gelombang sekarang ya dia juga hold ya, dia juga pegang itu, dia tidak gegabah memproduksi dan macam-macam. Nah, pada level kita di Indonesia dari vaksin saja kita pro kontra, misalnya persaingan antar perusahaan juga kerasa, misalnya Sinovac yang menurut kebanyakan kita menjadi lebih dalam tanda petik aman dibanding dengan merek dari Eropa misalnya AstraZeneca atau dengan Moderna dan macam-macam. Ini kan perang yang masyarakat kita sendiri itu galau menurut saya. Tetapi pada level kebijakan, nah pemerintah kita kan tidak mengatakan bahwa sebaiknya Sinovac atau apa, kan tidak ada pernyataan itu. Nah, sementara itu di masyarakat kita itu di masyarakat kita ini seperti bola liar gitu. Jadi saya lihat misalnya di Bekasi Timur di tempat saya ini, ketika masyarakat mendengar bahwa ini akan ada vaksin gratis atau vaksin ini di perumahan ini, pertanyaannya adalah ini vaksinnya apa gitu. Pertanyaannya begitu. Hal ini kan harusnya tidak terjadi gitu. Pertanyaan vaksinnya pakai apa gitu ya. Nah, tapi itu yang terjadi. Nah, apakah itu penting? Nah, bagi saya itu penting dalam hubungan dengan ketahanan nasional. Nah, jadi itu logikanya mirip dengan ketahanan pangan gitu ya. Kita sekarang melihat bahwa dalam akses ke vaksin saja, ketahanan kita agak rapuh, apalagi misalnya bicara mengenai merek. Setelah bicara mengenai merek, mungkin dihubungkan dengan ini dari negara mana dan seterusnya. Nah, jadi tentu treatment-nya berbeda-beda. Nah, menurut saya pemerintah ada dilema juga gitu. Misalnya akan mengatakan bahwa Sinovac itu lebih bagus dari AstraZeneca misalnya. Itu kan tidak mungkin. Meskipun belanja APBN untuk beli Sinovac lebih besar misalnya dari Moderna. Saya kira itu komentar saya. Jadi ada hubungan dengan ketahanan nasional. Lalu saya memberikan contoh vaksin. Nah, memang kalau kita baca, kalau teman-teman guru PPKN atau Pancasila ini kan ngerti bahwa ketahanan nasional itu salah satu yang kita tekankan itu adalah kita mencintai nasionalisme, mencintai Indonesia, tetapi tidak bersifat chauvinistik. Itu kan yang kita ajarkan juga ke anak-anak kita gitu ya. Nah, tapi dalam perang melawan COVID itu suka atau tidak suka itu negara-negara dengan tingkat ekonomi yang maju itu mereka hold, mereka mengendalikan peredaran vaksin itu mereka kendalikan. Nah, kita untungnya bisa membeli juga gitu, tapi ya pemain-pemain besar mereka hold itu. Itu yang saya lihat. Itu jawaban saya, Pak Dwi. Terima kasih, Pak. Dari teman-teman silakan kalau ada tambahan. Saya boleh tanya? Boleh tanya, Pak. Oh, Hansen dulu, silakan Hansen dulu. Silakan Felix. Felix dulu, silakan Felix terus nanti Hansen. Oh, ya udah. Jadi gini, nama saya Felix dari kelas 11 BDP. Saya kemarin juga sempat dengar berita yang mengenai pada saat vaksin itu katanya vaksin yang diterima sama orang itu bisa nempel logam gitu. Nah, itu saya agak gimana ya? Saya kan belum mendapatkan vaksin nih, Pak. Ini saya agak ambigu juga gitu. Apakah ini benar nyata atau cuman hoax doang, Pak? Itu yang saya mau tanya sih. Langsung dijawab, Pak. Iya, pertama tentu yang vaksin dan logam itu tentu saya kira itu hoax ya, itu sudah pasti itu hoax. Tapi tingkat literasi orang Indonesia ini kan buruk ya. Jadi tingkat literasi yang buruk itu memperparah tingkat kepercayaan kita pada media. Sebetulnya cara ngeceknya kan rada gampang gitu ya. Jadi kalau baca itu dari sebaran WhatsApp grup, maka ngeceknya di media mainstream. Dan kita sebut media mainstream yang kita tahu lah. Tapi sekarang celaka juga kalau ngomongin Kompas misalnya, maaf saya sebut ini, Kompas TV sebagai media mainstream misalnya, tapi Kompas TV sekarang juga cenderung menyiarkan
di versi YouTube-nya itu gosip-gosip kayak gitu. Jadi orang mulai tidak percaya ini demi mengejar subscriber atau demi berita ini. Jadi sekarang mulai agak ambigu gitu. Oke, tapi itu bukan poin saya. Poin saya adalah bahwa yang pertama pastikan berita itu benar. Dan menurut saya yang tadi ditanyakan Felix itu pasti hoax. Yang kedua, sudah ada protokol tersendiri. Nah, jadi kalau kita mau mengakses vaksin, entah vaksin apapun, kalau dia sudah lolos uji di masyarakat, itu ini evidence based medicine-nya begitu. Kalau dia sudah lolos uji masyarakat, sudah sampai level produksi massal, itu dengan kita mengatakan itu sudah aman. Meskipun ilmu pengetahuan itu kan terbatas. Jadi amannya ilmu pengetahuan itu tidak menjamin 100% aman. Kan kira-kira begitu. Pengujian 5.000 orang itu mewakili 270 orang. Itu secara metodologi itu kan tidak langsung otomatis aman gitu. Nah, karena itu protokolnya diperhatikan. Jadi kan ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu dijawab dengan jujur aja. Misalnya, apakah Anda punya penyakit ini, apakah punya gejala ini pada 2 minggu terakhir, apakah ini semua harus dijawab aja. Nah, kalau sudah dijawab dengan pasti, dengan jujur dan seterusnya, nah kemudian terjadi ketika kita menerima vaksin, kemudian ada gejala atau ada itu, ya sudah. Nah, itu berarti kita adalah bagian dari sekian 0,00 sekian persen orang yang menjadi pengecualian dalam metodologi ilmiah. Nah, dan untuk itu kita tidak pasti, dan ilmu pengetahuan aja nggak pasti kok. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Jeremy. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya. Berikutnya Hansen, silakan. Selamat pagi Pak Yeremias Jena. Saya Hansen dari kelas 11 akuntansi. Ingin bertanya, sekarang ini banyak yang melanggar aturan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak mencuci tangan dengan tepat. Nah, dengan berbagai sanksi telah dilakukan seperti sanksi sosial menyapu jalan, atau mungkin ada yang dimasukin peti mati, tapi itu juga nggak ada yang jerak gitu, Pak. Untuk etikanya itu masih kurang. Nah, dan sebagai orang dengan wawasan kebangsaan dan warga negara Indonesia kan harusnya tidak seperti itu. Nah, kira-kira komentar Bapak atas kasus-kasus seperti itu bagaimana, Pak? Ya. Silakan. Yang pertama kita mulai dengan teorinya dulu. Jadi kita tahu bahwa bergerak, freedom of movement, itu kebebasan bergerak, berpindah tempat, itu selevel dengan freedom of speech, kebebasan berpendapat, menulis, menyatakan pikiran di muka umum dan seterusnya. Ini dalam Universal Declaration of Human Rights itu ada, ya. Nah, tetapi kebebasan bergerak ini saya ambil satu contoh, kebebasan bergerak dan kebebasan individual lainnya itu dapat dibatasi oleh negara, kalau itu ada kondisinya gitu ya. Dan situasi kita sekarang itu memberikan kemungkinan kepada negara untuk membatasi kebebasan. Nah, ini kan per teori dari segi etika politik ini kita diskusi dalam konteks itu kita mengerti. Nah, sekarang dalam konteks masyarakat kita. Nah, Indonesia ini kan rumit. Ya, Indonesia ini rumit. Kita lihat, kita ngambil contoh saja di larangan mudik kemarin. Itu kan target pemerintah memang sebisa mungkin membatasi, dan mereka hanya membatasi sekitar 1 jutaan orang saja untuk bepergian. Di luar dari itu kan tidak bisa. Nah, tingkat kerumitan kita itu banyak konteksnya. Faktor sosial, faktor politik, tetapi juga faktor agama. Agama memainkan peran, simbol-simbol agama dan seterusnya. Ketidakpercayaan orang-orang beragama atas wabah ini itu juga gede gitu ya, bahwa ini mereka tidak percaya bahwa hanya dengan kehendak Tuhan saja ini semuanya bisa, ini saya tidak akan terkena dan seterusnya. Keyakinan ini ditambah dengan tingkat literasi masyarakat kita yang buruk, itu menyebabkan kita tingkat kepatuhan kita pada protokol dan seterusnya itu rendah. Nah sekarang, tapi lalu kemudian mengapa pemerintah tidak mengambil langkah serius? Kita ambil misalnya benchmark kita, misalnya China,
atau Vietnam yang juga tingkatnya rendah penyebaran. Ada yang mengatakan bahwa ya kayaknya lebih baik kalau negaranya otoriter kayak China atau kayak Vietnam, negaranya sosialis atau satu ideologi, atau sehingga lebih mudah dikontrol seharusnya. Tetapi itu bukan menjadi jaminan, gitu ya. Itu bukan menjadi jaminan. Nah, bagi kita kan kalau Hansen lihat waktu awal-awal ini dikeluarkan, ini kan kebijakan nasional kita tentu setiap kepala daerah itu diberi ruang untuk mengendalikan wilayahnya sendiri, kira-kira begitu. Jadi kalau memutuskan untuk PSBB atau memutuskan untuk total lockdown dan seterusnya itu pada konteks lokalitas. Nah, mengapa? Karena ya memang pada tingkat nasional kita tidak bisa melakukan itu. Tidak mungkin melakukan lockdown dengan biaya sosial yang tinggi. Nah, itu yang kita lihat sekarang pada tingkat nasional. Jadi pertanyaan tadi dari Hansen, saya bisa mengatakan demikian bahwa protokol kesehatan itu secara teori, secara peraturan itu oke ada, tetapi tingkat kepatuhan masyarakat kita itu rendah, cenderung buruk, dan faktor pemicunya tadi macam-macam. Nah, faktor pemicunya dari segi sosial, dari segi pendidikan, tingkat literasi, dari segi perasaan urgensinya dan seterusnya itu buruk. Nah, yang positif bagi kita kemarin sekarang adalah bahwa solidaritas pada tingkat lokal, misalnya perumahan atau gang itu tinggi. Saya lihat misalnya di beberapa perumahan, beberapa tempat di Bekasi Timur, di tempat saya ini, ada misalnya dapur umum mengorganisir pengadaan makanan untuk teman-teman yang lockdown mandiri. Menurut saya ini hal yang positif. Ini yang kita sebut sebagai solidaritas yang kita sebut tadi di wawasan kebangsaan. Dan bagi saya itu jauh lebih positif ketimbang memikirkan solidaritas pada tingkat yang terlalu luas. Nah, de facto di masyarakat komunitas kecil-kecil kita melakukan itu. Kira-kira begitu. Jawaban saya. Komentar saya, Hansen. Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi pertanyaan saya berikan. Yuk, pada teman-teman yang Putri, ya. Saya Pak mau nanya. Ini. Iya. Saya mau tanya. Tadi di Mohon maaf. Oh, kenapa Pak? Nama. Oh ya. Perkenalkan nama saya Juwana dari kelas 10 BDP. Tadi berdasarkan presentasi yang Bapak presentasikan, itu ada data dari UNICEF yang menyatakan bahwa perempuan itu memiliki tingkat pesimis dan kecemasan lebih tinggi daripada laki-laki. Pertanyaan saya, kenapa perempuan memiliki tingkat kecemasan dan pesimis yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki? Apakah hal ini hanya dikarenakan hormon yang dimiliki perempuan, dan juga apakah karena perempuan itu lebih sensitif, jadinya tingkat pesimis dan kecemasan yang lebih tinggi, atau ada hal lainnya menyebabkan perempuan itu memiliki tingkat pesimis dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki? Itu Pak. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan menarik sekali. Pertama, kalau kita baca dari data yang UNICEF itu tidak ada jawaban kenapa lebih tinggi. Karena itu kan penelitiannya survei. Jadi kalau mau tahu jawaban itu ya nanya entah itu lewat focus group discussion atau wawancara mendalam. Tapi itu kan tidak dilakukan. Jadi tidak bisa dijawab dengan data itu. Nah, sekarang kalau dijawab dengan data yang lain, saya kan kebetulan penelitian disertasi saya kan mengenai etika feminis gitu ya. Jadi ternyata perempuan itu ya bagi saya itu ya memang lebih hebat dari laki-laki, harus diakui. Secara genetik itu perempuan itu memiliki kelebihan apa yang disebut sebagai sensitivitas. Jadi attentive love, cinta. Kalau kita ngomongin cinta itu kan umum ya, tapi cinta yang penuh perhatian itu harus diakui atau tidak itu hanya pada perempuan.
kemudian menerima orang tanpa pamrih, kemudian mengkhawatirkan lingkungan domestik, keselamatan anak-anak, bahkan juga memikirkan keselamatan suami, yang belum tentu suami memikirkan keselamatan istri dan anak, gitu ya. Itu dilakukan oleh perempuan. Mengapa demikian? Ya memang perempuannya begitu, gitu ya. Jadi dia memiliki kelebihannya di situ. Nah, saya menduga, sekali lagi ini saya menduga dari pertanyaan Joanna, saya menduga mengapa memiliki tingkat stres lebih tinggi, karena dia memikirkan lebih detail keselamatan komunitas domestiknya, keselamatan anaknya, keselamatan suaminya, juga ketersediaan makanan, dan seterusnya. Itu perempuan memikirkan di rumah. Jadi itu yang membuat dia stres pada tingkat itu. Itu yang bisa kita katakan, dan yang jawaban saya itu teorinya juga begitu kok. Nah, itu kira-kira yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Begitu, Joanna? Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, ya. Mungkin dari Bapak Ibu, dari tadi untuk menjawab pertanyaan dari yang Ferry tadi, misalnya akibat daripada vaksinasi tadi, Bapak Ibu sudah divaksin 2 kali semuanya ya. Nah, nanti bisa cerita bagaimana kan di bulan Juni nanti, yaitu remaja gantian remaja ya Pak ya, nanti di bulan Juni akan mendapatkan vaksin itu. Nah, nanti kalian bisa tentu saja bertanya di sini bagaimana efek dari vaksin itu dari Bapak Ibu yang sudah mungkin 2 kali ya divaksin itu. Mungkin dari Bu Lucy bisa menambahkan, sudah divaksin 2 kali ya Bu ya, atau 3 kali malah? Oh 2. Baru 2 Pak, nanti menyusul yang ketiga. Iya, silakan Bu Lucy. Biar Ya, tercerahkan, tidak takut lagi gitu loh, nanti pikiran negatif. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak No. Kalau pengalaman saya, kebetulan saya juga divaksin juga bareng gitu ya dengan Bapak Ibu guru dan karyawan. Awalnya memang takut Pak, takut nanti setelah itu apa yang akan saya alami, karena memang saya punya penyakit bawaan darah tinggi gitu ya. Tetapi kemudian setelah kemarin kan sebelum disuntik itu ada konsultasi, kemudian ditanya riwayat penyakit dan sebagainya. Ternyata dengan kemudian dicek tensi tidak ada efek gitu ya. Terutama bagi yang kalau saya karena hanya darah tinggi, tidak ada efeknya nanti, dan pada saat mau disuntik pun ngobrol. Sebenarnya ngobrolnya itu untuk menghilangkan ketegangan saya karena ketakutan itu ya. Tetapi kemudian setelah disuntik itu saya tidak mengalami sakit yang berlebihan gitu ya Pak ya. Yang saya alami hanya memang badan pegel kemudian ngantuk. Tetapi yang kedua itu memang pegelnya memang luar biasa ya. Kalau pengalaman saya, karena mungkin nanti yang dialami oleh Bapak Ibu guru karyawan juga beda-beda ya. Itu yang saya alami. Tetapi saya juga masih khawatir gitu ya Pak ya. Karena kan berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, sudah divaksin pun ada yang terkena ya. Contohnya kalau nggak salah Fadlison ya. Sekarang sedang sakit Pak Fadlison, sedang sakit juga, dan minta doa kita ya. Kalau nggak salah di media sosial. Kemudian istri gubernurnya Jawa Barat itu juga sudah divaksin juga ternyata terkena. Nah itu yang sebenarnya was-wasnya bukan karena divaksin, karena memang ternyata bagi yang sudah divaksin masih rentan gitu ya untuk kena COVID. Itu aja Pak Nuk, kalau dari saya sharingnya. Tetapi yang jelas nggak perlu khawatir mengenai vaksinnya kalau saya itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pada Bu Lucy ya, itu pengalaman vaksin ya anak-anak. Jadi berbeda-beda, ada yang nafsu makannya bertambah, ada yang macam-macam ya. Jadi mungkin dari dari kondisi fisik seseorang, apalagi remaja seperti kalian, mungkin akan lebih tangguh lagi ya, nggak akan mengalami masalah. Mungkin itu lagi berlaku bagi Bapak Ibu yang usia di atas 40 tahun ke atas itu ya. Nah mungkin terima kasih atas statement-nya atau pernyataan atau materi yang disampaikan Pak. Mungkin ada closing statement Pak dari Bapak, karena waktu juga mungkin untuk webinar ini, termasuk nanti bisa memanfaatkan untuk saya sedikit sharing mengenai Atmajaya. Silakan Pak.
Oh ya, maksudnya sharing Atmajaya dari saya juga atau dari Mas Pajen? Silakan nanti dari tim atau dari Bapak, silakan. Oh oke. Ya, closing statement saya adalah demikian. Jadi hari ini kan saya mencoba menunjukkan atau menawarkan pemikiran tentang peran remaja dalam wawasan kebangsaan di masa pandemi. Nah, pertanyaannya setelah presentasi saya ini kan pertanyaan lalu peran remajanya apa kan gitu. Nah, tadi saya menawarkan bahwa remaja bisa berperan dengan mempertimbangkan hal positif tadi, misalnya keterlibatan di komunitasnya dia, solidaritasnya dia ada, dia membantu orang dan seterusnya, itu baik. Jadi saya sebetulnya ingin mendorong supaya para remaja kita itu terlibat di situ seperti yang tadi saya tunjukkan tadi. Nah, itulah menurut saya itulah wawasan kebangsaannya. Tetapi jangan lupa bahwa remaja-remaja kita itu punya masalah tersendiri. Dan masalahnya itu yang pertama, tingkat kepatuhan mereka itu rendah atau cenderung rendah, dan cenderung rendah itu ada reasoningnya. Dalam usia mereka yang mereka ingin energi, mereka ingin menjadi bagian dari temannya dan seterusnya. Tapi kemudian yang kedua itu secara secara lingkungan sosial dan seterusnya kita harus membantu mereka karena tingkat kecemasan mereka cenderung lebih tinggi, misalnya tadi terhadap perempuan juga. Lalu kalau mereka ada masalah, kecenderungan untuk bertanya, menyadari itu tapi kecenderungan untuk bertanya atau berkonsultasi kepada orang yang lebih tua dan seterusnya itu cenderung rendah dan seterusnya. Ini hal-hal yang mendorong kita orang dewasa ini, ayo mari dong kita lihat anak-anak kita, mereka punya masalah. Supaya kalau ini kita atasi, maka cita-cita kita supaya anak-anak kita itu terlibat dalam konteks kebangsaan itu dapat kita wujudkan.